Saya sudah nonton videonya, yang Makasih, Pak. tersurat saya sudah paham, tapi saya ingin tahu yang tersirat itu sebenarnya Iya. gimana. Baik, karena pohon lontar ini tidak ada di Sabu. Menurut cerita nenek moyang orang Sabu, sepi, Zona sepi. sepi tetapi konsisten. Saya pikir bagus sekali. Oh, Maksudnya tadi juga sempat ngobrol, mereka menjaga itu semua kan. Iya, Jadi betul. pohon lontar itu tidak boleh di apa ya, kalau pohon kelapa kan kalau kita ingin nanjak, saya lihat naik ke tangga itu dipotong, dipapah begitu ya. Iya. Orang Sabu tidak boleh, karena itu akan menyakiti. Selamat datang penonton Bening Podcast. Kembali saya dengan Eka. Kali ini saya ditemani oleh Pak Daniel. Pak Daniel, beliau adalah pemenang lomba kontes video tahun lalu. Ya. Pak Daniel, monggo saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Daniel Hariman Jacob. Saya yang membuat, baik menyutradarai dan menulis cerita di balik Gula Sabu yang tahun lalu kebetulan memenangkan kontes video ya. Menang kedua. Menang kedua. Gimana Pak rasanya menang, Pak? Ya senang ya, paling tidak kan bisa mengangkat dan memperkenalkan budaya yang barangkali belum banyak orang tahu. Atau produk budaya ya di Indonesia ini. Di pulau yang juga terluar, pulau jauh di Nusa Tenggara Timur, pulau terpencil. Terus mereka punya produk budaya yang itu menjadi makanan sehari-hari mereka pada waktu itu, zaman dahulu. Itu gula sabu, dan banyak orang pun belum tahu. Jadi dengan adanya film itu semoga banyak yang tahu. Kalau dulu tuh orang Sabu makan hanya satu kali, makan nasi ya, atau makan sorghum, atau makan jagung ya. Makan pagi dan makan malamnya itu gula sabu. Gitu ya. Nah, ternyata ada cerita kan di balik cara pembuatannya, terus proses-prosesnya itu ada. Nah, itu ada, bisa disaksikan dalam film tersebut. Baik, Pak. Ya, tapi dari kami juga senang ya karena begitu kontes dibuka ternyata banyak yang ngikutin ya. Dan sangat beragam ya, Indonesia itu sangat beragam ya. Betul sekali. Berbagai pengetahuan, dan tahun ini ikut lagi kan. Iya, betul. Kalau waktu di WhatsApp, kebetulan ada materi yang juga kami buat ya. Itu tentang kain tenun. Menenun kehidupan. Bagaimana orang Sabu itu selain perempuannya membuat gula sabu, perempuan Sabu juga harus bisa membuat kain tenun. Gitu. Jadi kalau dulu ukurannya begitu, kalau dia sudah dewasa itu berarti dia harus bisa menenun. Begitu. Jadi turun temurun itu diajarkan oleh nenek moyang mereka. Ada yang juga tidak diajarkan, tapi dia melihat secara tidak langsung akhirnya tertarik perempuan itu seperti itu. Itu nanti kita simpen ya, jangan kita spill. Ya, jangan diomongin. Siap. Jadi seperti Bapak bilang ya, sebenarnya ini kan pulau terluar gitu ya, tapi Bapak sempat ikut, berarti tahu ada kontes ini. Gimana prosesnya kok bisa tahu? Kalau tidak salah itu muncul di Instagram. Di Instagram. Di media sosial. Akhirnya saya lihat, telusuri, kayaknya ada stok nih, saya punya. Gitu, kebetulan 8 menit kan. Saya punya waktu itu sekitar 7 sekian menit. Kayaknya cocok lah kita. Ikutkan aja. Saya berdiskusi dengan teman, dengan tim ya. Coba diikutkan. Jadi ada informasi pertama itu dari Instagram. Tapi apa dari Instagram ngelihat apaan sih gitu kayaknya, soalnya kan orang ya, menurut aku ya, mungkin aku salah ya, itu kalau orang ditanya kamu kenal nggak CTSS, kamu tahu nggak keberlanjutan, kamu tahu nggak transdisiplin apaan sih, road banget kayaknya, apaan ini gitu, tapi Bapak tertarik loh. Itu gimana itu? Betul. Awalnya juga kaget ya, karena IPB loh, iya kan, bikin video lagi kan, lomba video. Kalau mungkin kampus-kampus seni sudah biasa begitu kan. Karena tahun sebelumnya kami juga kebetulan menang dengan film yang lain, tetapi tentang Pulau Sabu. Itu nyanyian pohon lontar. Nah, itu menang, tapi itu seni, Fakultas Seni Budaya kalau tidak salah di Bandung. Dan itu film mengangkat budaya. Jadi
wajar kan? Ya. Nah, terus juga film kami juga pernah di Festival Budaya di Danau Toba kalau tidak salah sempat ditayangkan. Nah, ketika dapat informasi ini IPB loh, kalau pertanian, perikanan. Tapi ternyata ini ya kalau nggak salah tahun lalu itu yang sudah ke berapa itu ya, kedua. Benar. Jadi terus saya telusuri dulu, ini betul nggak nih, serius nggak nih gitu, jangan-jangan lomba sekadar hanya bagaimana lah gitu ya. Tapi kami baca, pelajari ya cobalah ikut aja gitu. Ternyata memang kebetulan ada kan di websitenya kita lihat tontonan juara sebelumnya, wah serius ini berarti ya sudah diikutkan. Jadi istilahnya kenal di Instagram tapi untuk meyakinkan serius apa enggak masuk ke situsnya. Situs betul sekali. Kemudian dilihat di YouTube-nya di YouTube-nya juga. Kemudian ketika melihat tahun-tahun sebelumnya ada, berarti ini serius. Serius. Gitu. Ya. Itu yang menjadi pemicu atau memantik. Oke, kita masukin aja gitu ya. Betul sekali. Ya. Karena mungkin saya menganggap keseriusan Pak Daniel itu berarti Pak Daniel merasa perlu suatu wadah ya. Wadah untuk menyebarkan informasi tentang keberagaman, dan setelah melihat situs tuh merasa cocok gitu ya. Moga-moga seperti itu. Benar sekali, karena saya pikir wah ini menarik ya. Beberapa ini juga saya kan kebetulan juga dosen, saya mengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di UI gitu. Saya lihat wah ini serius ini IPB sudah punya podcast mengangkat budaya, tradisi lisan gitu kan. Salah satunya kuliner kan, kearifan lokal. Terus juga mungkin ada produk-produk budaya lainnya gitu ya yang diangkat di IPB ini. Menarik buat saya, memang hal yang sangat unik gitu ya. Karena belum banyak saya lihat podcast mengangkat seperti ini. Ya, moga-moga kementerian juga tergerak menggarap seperti ini. Moga-moga ya Pak. Moga-moga ya. Ya, tapi suara kita mungkin masih samar-samar dengan. Karena podcast kan banyak kan yang itu lebih kepada politik, kalau tidak yang sensasi artis begitu kan. Nah ini ya betul. Zona sepi zona sepi tetapi konsisten. Saya pikir bagus sekali nih. Maksudnya tadi juga sempat ngobrol, ternyata mungkin penontonnya itu yang sudah cukup banyak kan gitu. Asal terus aja gitu. Menyuarakan hal-hal seperti ini nih. Betul. Ya lumayan lah penontonnya ya, dari kita hampir setahun lebih lah, bulan Juli tahun lalu ya. Dan memang kita juga mengharapkan dukungan dari orang-orang seperti Bapak gitu, untuk walaupun zona sepi tapi bukan berarti suatu hal yang tidak ada relevansinya kan ya. Ya mungkin karena orang kurang tahu aja gitu ya. Nah, kembali ke video Bapak ya. Jadi video Bapak kan tadi bilang ini sebenarnya gula ini adalah bentuk suatu budaya ya, yang dijadikan real menjadi makanan ya. Nah, ini sebenarnya ceritanya gimana ya, kok bisa seperti itu? Apakah ini yang Bapak angkat di video gitu? Kan videonya bagus banget tuh. Makasih. Ada pandangan dari atas drone, ada juga yang menyelam. Itu kan pasti semua punya arti. Nah, saya sudah nonton videonya, yang tersurat saya sudah paham, tapi saya ingin tahu yang tersirat itu sebenarnya gimana. Baik, terima kasih. Jadi kalau ini saya mengutip saja ya, kalau Kunchoro-ningrat itu kan antropolog mengatakan budaya itu kan salah satunya ide, aktivitas dan artefak atau produk budaya. Nah, idenya itu mereka ada pohon lontar. Jadi ada cerita di balik itu semua. Oh, kenapa sih akhirnya mereka memproduksi gula sabu? Itu ada ceritanya. Jadi kalau mitosnya itu ada dua kakak beradik ya, nenek moyang orang Sabu. Dalam mimpi mereka mendapatkan suara gitu. Nah, karena pohon lontar ini tidak ada di Sabu, menurut cerita nenek moyang orang Sabu. Oh, ternyata ada buah. Akhirnya dari mimpi itu untuk ditanam. Mereka tanamlah. Lama kelamaan kok makin besar, makin tinggi, dan akhirnya ada buahnya. Terus dicoba diminum. Wah enak nih, gitu kan?
Udah mimpi, malamnya mimpi lagi. Mimpi lagi, ternyata bukan hanya bisa diminum. Karena kalau sudah sore, kalau air nira lontar kan kalau sore sudah asam ya. Ketika mimpi lagi itu bisa dibuat gula. Nah, jadilah mereka mulai itu membuat gula. Nah, kalau tadi yang ditanyakan kenapa diambil dari atas pakai drone begitu, terus laut juga. Jadi Pulau Sabu itu memang dikelilingi oleh laut dan pohon lontar. Jadi ada istilahnya sejuta lontar. Jadi pulau sejuta lontar. Kalau Pulau Bali itu Pulau Dewata, ada Pulau sejuta lontar. Jadi memang pulau lontar semuanya. Banyak sekali pohon lontar di sana. Dan satu lagi yang saya ingin katakan bahwa nenek moyang mereka menyatakan dalam bahasa Sabunya Rai Hawu, Rai Due, Ngadonahu. Yaitu Rai Hawu itu Pulau Sabu, Rai Hawu, Rai Due, Ngadonahu. Rai Due itu pulau lontar, Donahu itu gula. Jadi Pulau Sabu, Pulau Lontar dan gula. Pulau Sabu, jadi Pulau Lontar. Ya. Oke. Kenapa diambil drone? Saya ingin menggambarkan bahwa dikelilingi oleh lautan. Jadi Pulau Sabu itu laut. Jadi ingin lihat alam Sabu dan juga Pulau Lontar. Jadi lontar. Dan dari lontar itu produk budayanya apa? Salah satunya gula. Seperti itu. Rai Hawu, Rai Due, Ngadonahu, pulau gula itu. Jadi mereka memproduksi itu. Nah, gambaran-gambaran dari ambil laut itu ingin menggambarkan juga bahwa laki-laki di Sabu selain penyadap nira lontar, mereka juga menangkap ikan di laut. Begitu. Nah, tugas perempuan adalah memasak gulanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pembagian peran gitu ya? Ya, peran di dalam ranah domestik sudah sangat jelas antara laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, ini tadi Bapak juga bilang kan makan cuma sekali ya, habis itu makan pagi sama malamnya cuma gula saja ya. Tentunya apakah ini mungkin karena juga istilahnya apa ya, untuk bertahan hidup, kan ini pulau ya, saya ngebayangnya pulau juga sumber daya alamnya tidak melimpah kayak di Jawa gitu ya. Benar. Beda benar banget sekali, gitu ya. betul sekali. Tapi ini merupakan suatu inspirasi untuk gimana caranya bertahan hidup di sebuah pulau. Survive gitu ya. Ya, apakah itu juga seperti itu maksudnya? Baik, nenek moyang orang Sabu ya, itu kan begini, segala macam produk budaya itu lahir karena berdasarkan alam yang ada kan. Betul. Berdasarkan di sekitarnya. Dia mereka menciptakan itu, meng-create itu, jadi mengolah itu, jadi sumber makanannya. Ya. Nah, waktu itu atau bisa dikatakan sampai sekarang ya, panas itu sangat panjang di Pulau Sabu. Nah, kalau dulu itu memang gersang, kalau sekarang kan mungkin sudah dibuat waduk-waduk atau embung-embung, jadi bisalah bercocok tanam. Kalau dulu tidak. Jadi yang memang cocok waktu itu masih sorghum atau yang utama adalah ini pohon lontar ini. Pohon lontar lebih banyak. Jadi mereka mengolah itu. Nah, yang menarik adalah dalam buku tulisannya James J. Fox itu mengatakan orang Sabu itu peramu. Jadi bisa meramu, mengolah alam yang ada, dari hasil alam yang ada. Selain Pulau Sabu sebetulnya Pulau Rote. Jadi Pulau Rote juga menghasilkan gula rote namanya. Yang menarik adalah yang membedakan hasilnya. Kalau di Sabu itu lebih kental. Mengapa lebih kental? Karena tadi harus untuk bisa buat kenyang gitu, tahan lapar kan gitu. Jadi mereka walaupun ke laut, pergi ke sambil mereka cukup minum sekali dan itu mengenyangkan. Dan yang menariknya adalah tidak ada yang namanya sakit diabetes ya kan, diare gitu kan. Menarik ya. Karena mungkin aktivitas yang tinggi kan. Mereka pergi berladang, kalau ini ke rumah, ke sawah atau segala macam itu kan jauh. Ke laut juga jauh. Jadi cukup jadi asupannya diimbangi dengan aktivitasnya. Betul sekali. Nggak kayak saya yang mungkin makan es krim habis itu tiduran. Langsung lah, ngalaman kolesterol tinggi kan gitu. Sakit muncul kalau gitu, stroke gitu kan karena gula atau diabetes gitu. Kalau mereka enggak. Jadi itu yang menarik penelitian. Memang harus menjadi kajian ya di pemerintah di Saburai juga. Kenapa sampai bisa bertahan? Dan mereka survive dengan itu. Dalam artian ketika di pulau lain atau di provinsi lain itu kelaparan, bukan hanya di ini ya, bukan hanya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, tetapi paling tidak di NTT ketika Pulau Flores, Pulau Sumba,
Pulau Timur itu kelaparan. Sabu dan roti tidak kelaparan. Tidak ada yang namanya stunting misalnya. Menarik kan? Gitu. Jadi kalau kita mengacu ke zaman dulu ya, masuk zaman kolonial dalam hal ini Belanda itu kan mengambil buruh-buruh dalam tanda petik untuk menjadi tentaranya mereka itu salah satunya dari orang-orang Sabu. Sehat-sehat gitu ya kan iya. Kan Portugis dan Belanda itu perang di daerah Flores sana di Larantuka kan dipukul mundur kan. Orang-orang Portugis kabur ke Kupang, kabur ke sampai ke Timor Leste, dulu Timor kan. Nah, itu salah satunya tentara orang-orang yang diambil adalah orang Sabu. Karena besar badannya kuat, padahal makan cuma gula sabu. Gitu kan. Tapi selain gula sabu sebagai produk ya, atau gula sabu sebagai produk budaya, saya membayangkan nenek moyang atau yang para tetua di sana itu hebat sekali ya. Mereka bisa berpikir, memproses, mempunyai kebijakan untuk melihat itu semua dan mendapat ide untuk menjadikan gula ini sebagai alat bertahan. Itu ada nggak ceritanya atau gimana sebenarnya? Ya, kalau tadi kan saya sudah sedikit singgung mengenai cerita ya, tentang mitosnya itu ya, gitu ya. Nah, dari situlah akhirnya mereka menganggap bahwa pohon lontar inilah pohon kehidupan buat mereka. Jadi sumber pangan dan sumber papan itu rumah itu juga dari pohon lontar. Jadi atapnya, kayu semuanya itu kan nggak ada paku, nggak ada apa gitu ya, nggak ada seng atau apa genteng-genteng itu mereka semua dari pohon lontar. Jadi sumber pangan dan papan itu dari pohon lontar. Nah jadi yang menarik adalah mereka menciptakan itu tadi ya, ada ritual. Jadi aktivitasnya adalah ritual untuk menyambut musim panen lontar, musim memanggil nira. Itu musim panas itu sekitar di bulan Agustus sampai Oktober. Mereka melakukan ritual dulu. Mereka memanggil nira agar nira, karena mereka tadi saya yakin saya sudah katakan bahwa pohon lontar ini bukan dari Sabu. Ya, karena itu harus mereka panggil dulu agar nira lontar datang. Banyak memenuhi pohon-pohon lontar yang ada di Pulau Sabu. Panggillah. Nah, dilakukan oleh Pulau Dowadu itu pemimpin adatnya. Perwakilan dewa matahari lah di bumi begitu. Nah dia pimpin, dia itu lakukan itu. Nanti setelah dipimpin oleh diadakan doa-doa itu baru mulai menyadap. Nah ketika mulai menyadap, nanti ketika memasak juga ada upacaranya, ada ritualnya lagi. Ada ritual. Termasuk nanti ketika selesai panen, mereka juga akan ada ritual seperti itu. Nah yang menarik adalah bagaimana mereka menjaga itu semua kan? Ya, jadi betul. Pohon lontar itu tidak boleh di apa ya, kalau pohon kelapa kan kalau kita ingin nanjak, saya lihat naik ke tangga itu dipotong, dipapah begitu ya. Orang Sabu tidak boleh. Karena itu akan menyakiti. Nah, jadi mereka buat tangga yang terbuat dari batu dan dililit dari pelepah lontarnya juga. Jadi mereka naik ke atas itu. Pohon pokoknya jangan menyakiti pohon lontar, karena pohon itu kan dianggap sebagai ibu kan. Nah, mereka adalah pohon lontar adalah mereka. Jadi mereka betul-betul menyatu dengan pohon lontar. Nah, pisau untuk mengiris mayang lontarnya juga pisau khusus, jadi tidak boleh sembarangan. Misalnya pisau itu dipakai untuk mengiris sayur gitu ya, atau potong hewan itu nggak boleh. Jadi memang khusus untuk pohon lontar. Dia harus tajam. Jadi sebelum dan setelah itu harus betul-betul diasah, lalu disimpan baik-baik. Jadi nggak sembarangan. Nah, ketika sampai di atas pohon lontar, mereka menyanyi di atas pohon lontar itu. Ketika menyadap, ya kan? Nah, menyadap salah satunya tujuannya adalah merayu agar nira lontar itu manis, banyak keluar niranya, banyak keluar yang manis, banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok di orang Sabu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin begini, Ibu, hari ini aku akan menyadap niramu, keluar yang banyak ya Bu, ini buat anak-anak cucumu. Nah, itu. Jadi nyanyi mereka di atas pohon lontar. Nah, menyanyi di atas pohon lontar itu juga banyak arti. Ya tadi ya, selain agar niranya manis, merayu, terus juga sebagai penanda. Nah, dulu kan tidak ada yang namanya jam, ya kan? Tidak ada alarm lah
mereka kalau misalnya di rumah ini sudah ada yang menyanyi, pohon yang di rumah ini sebenarnya, oh berarti tetangga-tetangga juga siap untuk seperti panggilan, ayo kita sudah mulai waktunya untuk menyadap nira lontar. Seperti itu. Usaha kolektif gitu, komunitas, karena kan budaya itu lahir dari komunitas, masyarakatnya. Ya. Ini ngomong-ngomong, jadi Bapak punya rencana nggak untuk merekam nyanyinya kayak apa? Oh ya, ada. Kayaknya bagus itu. Ya memang saya pengen sekali merekamkan itu ya, karena dalam penelitian yang saya lakukan juga, yang sudah saya lakukan, orang Sabu itu apapun dilakukan dengan menyanyi. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan ya, Ibu Pauwina Barapa yang mengatakan bahwa orang Sabu itu untuk mengatasi gersang tadi, panas tadi, mungkin dengan bernyanyi untuk menghibur, memberikan semangat begitu. Jadi ketika bercocok tanam mereka menyanyi, pasang atap rumah di atas itu mereka bernyanyi sama-sama. Untuk narik kapal ke laut bernyanyi, nyanyian gotong royong begitu. Jadi ketika mengantar ada yang meninggal, Tangi Pali namanya, itu juga menyanyi. Ya, karena dari cerita ini saya merasa antara manusia dan alam benar-benar menyatu. Dan karena itu adalah kunci keberlanjutan, makanya bisa sukses tetap hidup di alam yang mungkin tidak terlalu ramah gitu ya. Nah, kan hal seperti ini lah yang justru sekarang tuh tergerus kan? Betul sekali. Itu dengan apa yang kita bilang modernitas yang semua serba klik jadi gitu ya, instan gitu ya. Itu kan merupakan ancaman kan buat budaya dan ritual seperti ini ya. Ketika saya mendengar juga pohon lontar juga sudah mulai berkurang kan sangat disayangkan. Penanaman yang diambil untuk kebutuhan lain atau mungkin untuk bangunan yang lain itu sayang. Karena nenek moyang mereka sudah mengatakan rai hau rai due ngadonahu kan gitu. Nah, apalagi dengan kebijakan yang mohon maaf ya asal-asalan ya. Karena kenapa disebutkan asal-asalan? Karena dulu zaman Belanda juga begitu ya. Didatangkan sapi karena lihat wah ini alamnya luas nih, besar sekali dan banyak tanah kosong, datangkan sapi. Ya kan? Turun tanam lam torogung untuk makanan sapi itu. Jadilah akhirnya yang tadi orang Sabu kan bukan itu budayanya gitu kan. Sapi-sapi itu didatangkan dari Bali. Jadi hilang tradisi mulai berkurang tuh membuat gula, menyadap lontar pada waktu itu. Terus juga waktu zaman Orde Baru kan swasembada beras. Ya, mulailah bergeser lagi tuh. Yang tadinya memang makan nasi hanya sekali, sekarang mungkin makan nasi semuanya, bukan mungkin ya, memang makan nasi pagi, siang, dan malam gitu. Tradisi yang bergeser begitu. Yang menyedihkan adalah belakangan saya lihat pembuatan gula juga sudah mulai berkurang karena capek kan, lama waktunya. Jadi mereka membuat minuman keras yang kalau bahasa Sabunya, bahasa di NTT yang terkenal itu namanya moke atau sopi. Kan sayang gitu kan. Karena saya bilang rai hau rai due ngadonahu, bukan rai hau rai due ngamoke atau ngasopi. Jadi bukan Pulau Sabu, Pulau Lontar dan sopi atau moke kan begitu. Sayang jadi hilang gitu. Dan kita tahu kan di Indonesia minuman keras itu memang tidak bukan nggak cocok lah alamnya kan, nanti juga berarti menimbulkan kriminal kan, mabuk-mabukan, terus juga mungkin terjadi perkelahian sekarang. Bukan budaya kita lah gitu. Coba kalau itu dipertahankan gula. Dan sekarang kan kalau nilai komoditas, kita memikirkan nilai komoditas saja dari produk budaya. Ya kan kita lihat di kafe-kafe di sini kan brown sugar atau kopi, maaf ya bukan promosi ya, kopi aren, gula aren itu kan bagus. Ya coba kalau itu kalau pemerintah di sana peka sekali, wah ini bisa ini. Ya kan? Peluang begitu. Jadi bayangkan itu punya nilai yang bagus. Karena pernah saya teliti juga dalam penelitian saya itu satu jerigen saja ya di sana itu 150.000. Jadi sekali satu hari itu mereka bisa bikin sekitar 4 jerigen sampai 5 jerigen, 600.000 mereka dapat, 600.000 minimum. Kalau dikali 20 hari aja, ya bisa dapat berapa tuh? Bisa 12 juta. Kalah PNS kan begitu. Nah, produk itu kan nggak dipikirkan. Coba kalau pemerintah daerah memikirkan itu saja, oh ini peluang.
Ya kan? Wah, sekarang diciptakanlah bikin ini, bukannya tidak bagus, tapi ya bertolaklah dari yang ada kan, dari alam yang ada. Karena nenek moyang orang Sabu sudah memikirkan itu. Ternyata bisa nih sekarang dengan prospek. Ya, cobalah kerjasama dengan kafe-kafe di Kupang, mungkin di mana gitu ya, di luar Jawa, di luar Pulau NTT lah gitu. Jalin, atau mungkin keluar negeri lebih bagus lagi kan. Mungkin itu akan tumbuh perekonomian di Sabu. Jadi ya nggak usah pergi dari Sabu lah, atau bisa kan dari alam. Nah, sekarang meninggalkan itu malah saya. Dia meninggalkan tradisi itu yang buat saya sangat disayangkan. Ya, saya bukan orang yang berkecimpung di sekitar politik ya, tapi saya berpendapat memang kebijakan politik itu cenderung mengabaikan budaya lokal, cenderung ya. Yang mereka lihat tuh hanya istilah saya one size fit all. Pokoknya harus bisa. Ya kebijakan itu kan nggak bisa. Kalau politik kan karena memang saat dia menjabat kan gitu, jadi cepat sekali kan gitu ya. Keuntungannya buat dia apa gitu kan? Karena pada saat dia menjabat dia harus punya mungkin kebijakan-kebijakan yang besar, yang populis atau gimana? Populis kan. Nah, seperti itu kan. Tapi kan kadang-kadang tidak memikirkan ini karena mungkin tanpa penelitian yang lebih mendalam gitu. Karena penelitian kan butuh waktu gitu. Sementara dia kan butuh waktu untuk cepat populer gitu. Betul. Ya itu sekali. Ya aku pikir itu adalah tantangan kita semua ya. Kita harus mengangkat bahwa budaya lokal ya, atau sebenarnya kita punya warisan budaya dari nenek moyang yang kalau kita pahami benar, tekuni benar, itu juga nggak kalah loh. Setuju sekali. Oke. Kalau gitu aku rasa ditutup dulu sekian. Karena sebenarnya masih banyak loh yang bisa diangkat, tapi boleh. Jangan diangkat semua sekaligus, nanti habis lah bahan pembicaraan. Dan aku terima kasih banget loh, kapan-kapan mungkin aku menunggu kumpulan rekaman nyanyiannya. Siap. Oke, terima kasih. Ya betul. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih penonton, sampai ketemu lagi. Terima kasih.